Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Wallet Jambi, wallet channel inspirasi untuk pengusaha dan budidaya burung walet. Spesialis gedung guys ya, saya akan membahas masalah tentang budidaya ataupun beternak walet. Oke, sebelumnya kita mohon dukungannya agar mensubscribe, like dan share dan nyalakan notifikasinya agar berangkat video terbaru dari Al Amin Wallet Jambi. Oke guys, kita akan tahap finishing ya untuk duck hebel lantai atas ataupun lantai terakhir, lantai 3. Nah, dimana ini sudah kita plaster guys ya, plasteran sudah selesai semua. Kemudian ini kita posisinya akan mengaci. Nah, adapun acian ini menggunakan semen ini ya, semen biasa, kemudian hanya dicampur air. Sebelum diaci, pastikan lantai itu bersih dari semen, dari pasir, dari debu dan dari kotoran-kotoran yang lain. Nah, setelah itu cairkan semen itu ini ya, dicampur dengan air. Usahakan cair teman-teman, karena kalau nggak cair itu memang agak susah untuk ini ya, menggosoknya ataupun meratakannya. Jadi lebih semakin cair itu semakin enak untuk mengisi pori-pori di bagian plesteran, karena plesteran ini memang agak kasar teman-teman. Jadi seperti itu. Ini 100% anti bocor ya, 100% anti bocor karena itu sudah 2 lapis. Di bagian atas ada atap, kemudian di bawah ada dak. Nah, ini saya berada di ruang hampa. Ruang hampa artinya itu ruang antara atap dan lantai paling atas, yaitu berada di lantai 3 teman-teman. Nah, seperti sangat simpel ya, tinggal diratakan, kemudian sambil digosok-gosok ya, dibolak-balik agar benar-benar pori-pori ini ya, pori-pori plesteran ini benar-benar terisi. Jangan terlalu kental, usahakan cair, usahakan benar-benar cair teman-teman, karena lebih cair, semakin cair semakin mudah untuk menggeser ini ya, menggeser cairannya ataupun aciannya ini. Nah, usahakan juga sebelum diaci ini harus disiram ini plesterannya harus basah teman-teman, harus benar-benar basah ataupun harus benar-benar disiram merata. Kenapa? Karena kalau nggak disiram terlebih dahulu, maka acian ini akan diserap langsung oleh plesteran lantai ini. Jadi memang dia harus benar-benar basah lantainya biar hasilnya juga lebih maksimal tanpa ada kebocoran nantinya setelah kering seperti itu. Nah, ini kita ratakan, benar-benar kita bolak-balik, bisa menggunakan centong, bisa juga menggunakan scrub teman-teman. Jadi seperti ini los gandos ya, los tanpa ada dinding untuk di bagian pinggir kiri kanan belakang, kecuali bagian depannya itu kan memang ada dinding untuk area menara. Seperti itu. Bisa menggunakan scrub, ini saya menggunakan centong karena ini saya mencontohkan buat teman-teman. Jadi benar-benar itu diratakan. Nah, seperti itu. Jadi nanti kelihatan mana yang sudah diaci, mana yang belum diaci. Nah, kalau misalkan teman-teman belum yakin, kita kan benar-benar jangan sampai sirip ini basah teman-teman. Antisipasi berkali-kali teman-teman ada yang bertanya gimana cara mengganti sirip, gimana cara mengganti sirip. Ngapain sirip diganti? Ngapain berpikiran bahwa sirip itu diganti? Kalau kita memang berpikiran bangun walet itu, sirip itu seumur gedung. Seperti itu ya. Sirip, ingat, sirip itu seumur gedung. Jadi jangan pilih kualitas kayu untuk sirip itu yang jelek. Pilihlah, kalau saya sih minimal kayu meranti teman-teman kalau untuk wilayah Sumatera. Nah, jangan juga kayu, sebenarnya kalau misalkan kayu bulian itu juga bagus, cuman kan terlalu keras. Kalau untuk ini untuk burung bersarang itu agak bertengger, susah, harus memakai pancingan. Tetapi kalau jenis kayu meranti itu memang kayunya nggak lembut, nggak keras, jadi sedang-sedang teman-teman. Jadi boleh menggunakan pancingan yang lain. Tetapi kalau saya sih memang karena kalau sudah dialur itu ngapain lagi pakai pancingan teman-teman, percuma. Nah, seperti itu kan ngejar sarangnya ini ya, kualitas bagus. Jadi memang benar-benar kita harus berpikiran secara cemerlang, jangan berpikiran hanya semata-mata cepat, irit, kemudian hasilnya tidak bagus. Jangan seperti itu. Kita yang kalau saya sih memang karena mungkin memang saya spesialis bangunan ya, karena memang saya berpikiran bahwa kita harus mengejar hasil yang maksimal, kemudian
yang dihasilkan juga maksimal. Kemudian kita perawatannya lebih gampang seperti itu. Jadi inilah solusinya. Kalau misalkan acian ini belum cukup, masih juga rembes, berarti tinggal di no drop teman-teman. Kalau ini saya nggak no drop lagi karena udah yakin bahwa ini kan sudah 2 lapis atapnya. Walaupun ada titisan tetesan air dari atap, biasanya kan memang pasti ada yang bocor ya atapnya, itu pasti ada yang bocor di bagian sela-sela atapnya. Itu nggak apa-apa, itu sekaligus biar buat nyiram sebagian tembok atasnya. Itu cuman yakin itu nggak akan tembus sampai ke sirip teman-teman. Nah seperti itu, yakin bahwa ini nggak akan bocor. Kalau misalkan masih bocor, cara memperhatikan itu gampang teman-teman. Ketika hujan udah naik aja ke atas ke ruang hampa, kemudian lihat bagian tetesan air hujan itu di mana, kemudian lihat di bawah tembus gak. Itu bisa saya jamin bahwa itu nggak akan tembus seperti itu. Nah ini kita aci ya, pokoknya semuanya merata kita aci. Nah ini menggunakan scrub ya biar lebih rata dia. Menggunakan scrub bisa, menggunakan centong bisa. Kalau scrub sih memang lebih cepat ya, lebih cepat karena dia permukaannya lebih besar ataupun lebih lebar. Nah, memang ini kan memang agak masih kasar ya. Nanti saya kasih tipsnya gimana acian ini. Kalau tukang sih biasanya tanpa dikasih tips aja udah ngerti. Nah seperti itu. Ini memang nggak terlalu halus karena memang ngapain sih halus-halus teman-teman. Itu juga nggak ada yang lihat, nggak ada yang menilai. Yang kita kejar kualitasnya supaya nggak rembes ke bawah. Hanya itu yang dikejar. Walaupun tanpa digosok aja udah mantap lah teman-teman. Nah oke. Ini udah, kemudian ini akan kita gosok teman-teman. Usahakan menggunakan ini ya sarung tangan karet, tetapi posisinya dibalik, cari yang halus. Ambil yang bagian halusnya, jangan di bagian kasarnya. Kalau yang kasar berarti hasilnya juga kasar. Tapi di sini saya mengambil bagian yang halusnya. Berarti posisinya ini kita tukar, yang sebelah kiri jadi kanan, yang kanan jadi sebelah kiri. Nah oke, kita akan gosok gimana hasilnya setelah kita aci. Ya. Oke teman-teman, kita saksikan. Nah ini usahakan ini ya, yang sudah agak kering baru digosok. Jangan masih basah langsung digosok, itu percuma. Kenapa? Karena dia akan terkelupas. Nah berbeda kalau misalkan udah sekitaran mungkin sekitaran 10 menit lah atau 15 menit. Yang penting itu nggak tebal ataupun diusahakan cair, dia akan cepat ini ya, cepat kering hasilnya. Nah seperti ini, tinggal digosok gosok itu sampai hasilnya benar-benar bagus ya. Nah ini masih kasar ya. Nah coba lihat nanti setelah saya gosok itu, yang pertama itu rata, kemudian bentuknya juga lebih halus teman-teman. Nah seperti itu. Nah silakan teman-teman tinggal dinilai lah mau lebih halus atau mau lebih kasar ya, tinggal disesuaikan lah. Kalau misalkan mau lebih halus berarti gosoknya semakin lama seperti ini. Nah ini hanya ini ya, yang penting kita tuh kerja, yang penting pori-porinya tertutup teman-teman, ataupun semuanya aciannya itu merata. Jangan mengejar halusnya tetapi bentuknya halus tetapi kualitasnya jelek. Tapi yang kita kejar adalah kualitasnya bagus walaupun bentuknya agak kasar seperti itu. Ini sebentar aja ngacinya, ini hanya seperti ini ya. Nah ini yang saya bilang, ruang hampa itu harus bisa diakses teman-teman. Kenapa? Karena memang kita bisa beraktivitas di bawah, mungkin sambil bobok siang, sambil nungguin walet, mungkin sambil ngopi, boleh di atas ketinggian seperti itu. Karena memang posisinya itu lebih ini ya, lebih adem di atas timbang di bawah. Dan di atas itu bisa sambil ini ya, sambil melihat-lihat ke bawah, sambil menikmati lah seperti itu. Nah oke teman-teman, seperti ini bentuknya kalau sudah digosok ya. Alhamdulillah bentuknya halus dan kemudian permukaan juga halus. Nah ini adalah ruang kontrolnya, ataupun ini akses masuk keluar masuknya dari sini. Nah ini nanti harus safety teman-teman, harus benar-benar safety di sini karena ini kan tanpa dinding. Jadi nanti saya akan juga buatkan video gimana caranya agar pintu ini bisa safety kemudian kedap suara. Nah seperti itu. Oke, ini hasilnya luar biasa teman-teman, mantap kan? Hasilnya ini dijamin 2000-4000% nggak akan bocor. Nah jangan khawatir lagi ganti sirip lah apa segala macam. Ngapain lagi ganti sirip kalau misalkan
daknya itu udah dinyamin 4000% udah nggak bocor seperti itu. Ini ya bentuknya memang agak kasar ya, karena memang di sini belum kering udah saya gosok. Nah seperti itu. Karena memang kalau untuk mau lebih hasilnya lebih halus memang nggak kering teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.